Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para guru pembimbing dan adik-adik sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk membahas tentang public speaking atau keterampilan berbicara di depan umum. Adik-adik sekalian, pernahkah kalian merasa ketika berbicara di depan kelas gugup, tangan berkeringat, atau suara yang serak, dan bahkan pikiran yang tiba-tiba lupa? Tenang adik-adik, karena semua orang pasti pernah mengalaminya, bahkan pembicara hebat sekalipun. Tapi kabar baiknya adalah hal ini dapat kita atasi dan kita latih, dan hari inilah kita akan bahas itu. Adik-adik sekalian, public speaking itu bukan mengenai berbicara di depan banyak orang saja, tetapi lebih dari itu. Public speaking itu merupakan keterampilan komunikasi yang sangat membantu kita di masa depan nanti. Ketika misalkan kita presentasi kelas atau mengikuti lomba pidato dan bahkan tes wawancara untuk masuk ke perguruan tinggi. Kenapa public speaking itu sangat penting dan patut kita pelajari? Karena banyak penelitian, salah satunya adalah penelitian itu menyatakan bahwa mahasiswa itu banyak banget yang memiliki kendala dalam keterampilan untuk berbicara di depan orang, di depan banyak orang, di depan umum. Itu seperti misalkan rasa takut, mereka kurang percaya diri, atau kurangnya pengalaman yang mereka miliki. Padahal di dalam penelitian Universitas Jakarta, Negeri Jakarta, menyatakan bahwa keterampilan berbicara maupun percaya diri itu sangat memberikan dampak positif, nilai positif, dan yang signifikan terhadap kemampuan terhadap public speaking seseorang. Artinya semakin kita sering melatihnya, semakin kita berlatih, maka tingkat percaya diri kita juga bakal meningkat. Adapun 3 hal yang sangat krusial yang menjadi penghalang ketika kita melakukan public speaking. Yang pertama itu adalah rasa takut. Rasa takut itu bisa takut untuk disalahkan, takut untuk dimarahi, atau takut misalkan ditertawakan, takut lupa materi yang paling penting ya. Yang kedua adalah kurangnya persiapan. Adik-adik semua, persiapan itu sangat penting. Bahkan pembicara besar, pembicara hebat pun melakukan persiapan sebelum melakukan public speaking. Yang ketiga adalah bahasa tubuh, atau misalkan intonasi, atau misalkan gerakan-gerakan tubuh itu yang masih minim. Adapun cara mengatasinya, adik-adik, kalian itu bisa melakukan dengan latihan di depan teman atau keluarga, misalnya dengan memintai tolong kepada keluarga atau teman, memberikan penilaian yang sejujur-jujurnya. Yang kedua, adik-adik bisa dengan melatih merekam diri sendiri, kemudian mengidentifikasinya apakah terdapat kekurangan dalam public speaking adik-adik. Yang ketiga, bisa dengan misalkan mengikuti hal-hal kecil seperti menjadi moderator di kelas dan sebagainya. Karena hal-hal kecil itu kalau misalkan kita terus-terus mempelajarinya, terus-terus mengikutinya, maka tingkat kepercayaan diri kita itu akan meningkat. Kemudian adik-adik, perlu diketahui bahwa public speaking itu bukan suatu yang turun-menurun, karena public speaking itu bisa kita latih dan kita dapat untuk melakukannya dengan baik, maka lama-lama public speaking itu akan bagus juga, seperti itu. Dan untuk yang terakhir adik-adik, perlu diingat bahwa public speaking itu merupakan jembatan kita untuk menuju masa depan yang lebih percaya diri. Karena dengan keterampilan komunikasi dan hal lain sebagainya itu sangat membantu kita menuju jalan komunikasi akademik yang lebih baik, dan tentunya menjadi masa depan yang lebih gemilang.
Sekian dari saya, semoga sangat bermanfaat untuk adik-adik dan jangan lupa untuk diterapkan di setiap kesempatan. Dan saya ingatkan kembali bahwa public speaking itu sangat penting bagi kita semua. Jadi, terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.